Yuk kita mengenal MPASI yang tepat bagi baduta. Apa yang dimaksud dengan MPASI? MPASI atau makanan pendamping air susu ibu adalah makanan yang mudah dikonsumsi dan dicerna oleh bayi. Kapan waktu yang tepat untuk mulai pemberian MPASI? MPASI dapat mulai diberikan saat anak berusia 180 hari atau 6 bulan. Selain itu, dapat dilihat dengan adanya tanda siap makan pada anak. Tanda siap makan pada anak antara lain yaitu kepala sudah tegak, bisa duduk tanpa bantuan, refleks menjulurkan lidah berkurang, tertarik melihat orang lain makan, mencoba meraih makanan, dan membuka mulut saat disodori makanan. Mengapa anak perlu diberikan MPASI? MPASI perlu diberikan saat anak berusia 6 bulan dikarenakan saat anak berusia 0-6 bulan kebutuhan anak sudah terpenuhi seluruhnya oleh ASI. Namun, saat anak berusia 6-8 bulan, ASI hanya memenuhi 2/3 kebutuhan energi anak. Sehingga, sepertiga lagi dari kebutuhan energi itu harus diberikan dari makanan pendamping ASI. Selanjutnya, saat anak berusia 9-11 bulan, ASI mencukupi sekitar setengah kebutuhan energi anak. Setengah lagi dari kebutuhan energi itu harus diberikan dari makanan pendamping. Saat anak memasuki usia 12 bulan sampai 23 bulan, ASI hanya memberikan sekitar sepertiga kebutuhan energi anak, sehingga 2/3 dari pemenuhan energi sisanya harus diberikan dari makanan pendamping. Zat gizi apa yang harus terpenuhi dalam MPASI? Zat gizi yang harus terpenuhi dalam MPASI antara lain karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, vitamin, dan mineral. Apa saja prinsip pemberian MPASI? Ada beberapa prinsip dalam pemberian MPASI antara lain tepat waktu, adekuat yang meliputi usia, jumlah, frekuensi, konsistensi atau tekstur, dan variasi makanan. Aman, yang artinya disiapkan dan disimpan secara higienis, diberikan dengan tangan dan peralatan yang bersih. MPASI juga harus diberikan dengan cara yang benar, yaitu terjadwal, lingkungan kondusif, porsi kecil, menstimulasi bayi untuk makan sendiri, dan membersihkan mulut hanya setelah makan selesai. Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pemberian MPASI? Dalam pemberian MPASI, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain yang pertama adalah usia, selanjutnya frekuensi, jumlah, tekstur, variasi, pemberian makan aktif atau responsif, dan yang terakhir adalah kebersihan. Selanjutnya, kita masuk ke mitos dan fakta seputar MPASI. Mitos atau fakta, MPASI tidak boleh memakai tambahan gula dan garam. Faktanya, kebutuhan gula dan garam pada anak memang sangatlah terbatas. Tapi tidak ada salahnya jika kita ingin menambahkan gula dan garam ke dalam MPASI. Mitos atau fakta, beri makanan bertekstur saat anak sudah tumbuh gigi. Faktanya, tekstur makanan disesuaikan dengan usia anak. Tidak masalah memberikan makanan bertekstur saat anak belum tumbuh gigi. Mitos atau fakta, MPASI diawali dengan sayur, kemudian buah, lalu daging, dan seterusnya. Faktanya, pemberian MPASI tidak dibatasi dengan urutan tertentu. Sejak pemberian MPASI pertama, anak harus diberikan makanan dengan kandungan gizi yang lengkap yang terdiri dari
makanan sumber karbohidrat, makanan sumber protein hewani dan nabati, sedikit minyak, dan sayuran, serta buah-buahan alami dari sumber makanan lokal. Mitos atau fakta, anak harus menghabiskan setiap sajian MPASI. Faktanya, anak tidak perlu dipaksa menghabiskan MPASI yang telah disiapkan saat anak sudah menunjukkan tanda kenyang. Dengan memaksakan anak untuk menghabiskan MPASI yang telah disiapkan, dapat menyebabkan anak perutnya tidak nyaman karena kekenyangan dan mengakibatkan anak merasa trauma untuk makan. Mitos atau fakta, berikan kopi saat anak step atau kejang. Faktanya, kopi tidak dapat mencegah step atau kejang pada anak. Jika anak mengalami kejang, maka yang harus segera dilakukan adalah membawanya ke dokter. Mitos atau fakta, madu boleh digunakan untuk campuran MPASI. Faktanya, madu hanya boleh diberikan saat anak berusia 1 tahun. Pemberian madu pada bayi di bawah 1 tahun dapat menyebabkan terjadinya keracunan madu atau botulisme. Selain itu, dapat juga menyebabkan kerusakan gigi dan obesitas pada anak. Mitos atau fakta, hindari makanan yang dapat menyebabkan alergi saat pemberian MPASI. Faktanya, menunda pengenalan makanan pemicu alergi justru dapat meningkatkan resiko anak terkena alergi makanan tersebut. Maka dari itu, dianjurkan untuk memberikan makanan yang disinyalir pemicu alergi seperti telur, ikan, kacang, kerang, atau susu sapi secara bertahap dan sedini mungkin. Namun, pemberian makanan tersebut tetap harus memperhatikan kondisi anak serta mengantisipasi jika muncul reaksi alergi seperti gatal-gatal, pilek, diare, atau muntah. Mitos atau fakta, hindari pemberian hati karena dapat meracuni tubuh bayi. Faktanya, hati justru menjadi salah satu sumber zat besi yang baik untuk bayi. Zat besi memiliki peranan penting dalam pembentukan hemoglobin, yaitu sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, mencukupi asupan zat besi juga dapat menunjang pertumbuhan serta perkembangan saraf dan otak anak. Mitos atau fakta, MPASI lebih baik menggunakan Himalayan salt atau garam Himalaya dibandingkan garam dapur. Faktanya, Himalayan salt justru tidak mengandung yodium. Kandungan yodium sangatlah penting untuk didapatkan bagi bayi. Fungsi yodium pada bayi antara lain untuk menjaga tiroid tetap stabil, mendukung perkembangan otak, mencegah terjadinya penyakit tiroid, dan mengurangi resiko kanker tiroid di kemudian hari. Materi selanjutnya yaitu pemberian MPASI sesuai dengan kelompok usia. Yang pertama, MPASI bagi anak usia 6-8 bulan. Bagi anak usia 6-8 bulan, jumlah energi adalah 200 kilokalori per hari. Makanan yang diberikan yaitu dimulai dengan bubur kental, makanan lumat. MPASI diberikan 2-3 kali makan utama dan 1-2 kali makanan selingan. MPASI dimulai dengan 2-3 sendok makan dan ditingkatkan hingga setengah mangkuk ukuran 250 ml. Yang kedua, MPASI bagi anak usia 9-11 bulan. Bagi anak usia 9-11 bulan, MPASI yang diberikan adalah sejumlah 300 kilokalori per hari. Bentuk makanannya adalah dicincang halus dan makanan yang dapat dipegang oleh anak. Pada usia ini, makanan diberikan 3-4 kali dan 1-2 kali makanan selingan. Pada usia ini, anak diberikan setengah sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml. Selanjutnya, MPASI bagi anak usia 12-23 bulan. Pada usia ini, jumlah energi yang diberikan adalah
550 kalori per hari. Bentuk makanan yang diberikan adalah makanan keluarga. Pada usia ini, anak diberikan 3-4 kali makan utama dan 1-2 kali makanan selingan. Porsi yang diberikan adalah 3/4 sampai 1 mangkuk ukuran 250 ml. Lalu, bagaimanakah pemberian MPASI bagi anak yang tidak mendapatkan ASI? Bagi anak yang tidak mendapatkan ASI, jumlah energinya sesuai dengan kelompok usia. Lalu, teksturnya sesuai dengan kelompok usia. Dan frekuensinya sesuai dengan kelompok usia dengan ditambahkan 1-2 kali makanan ekstra serta 1-2 kali makanan selingan. Porsi yang diberikan adalah sesuai dengan kelompok umur dan diberikan 1-2 gelas susu per hari dengan sekali pemberian sebanyak 250 ml dan 2-3 kali cairan seperti air putih, buah sayur, dan lain-lain. Yang terakhir, bagaimanakah dampak pemberian MPASI yang tidak tepat? Pemberian MPASI yang tidak tepat dapat menyebabkan luka pada usus, obesitas, menurunnya kekebalan tubuh, diare, resiko sulit makan atau GTM, keterampilan sensorik dan motorik yang kurang berkembang, alergi makanan, serta masalah gizi seperti gizi buruk dan stunting. Maka dari itu, kita harus memastikan memberikan MPASI yang tepat agar anak sehat dan kuat.